Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan mulai pembelajaran pengoperasian dasar-dasar perbengkelan pertanian, melanjutkan materi di semester ganjil yang lalu. Di semester genap ini lanjutannya adalah masih dalam mata pelajaran yang sama, yaitu tentang pengoperasian dasar-dasar perbengkelan. Materinya adalah mata bor pilin spiral besar sudut penyayat 130 derajat. Seperti yang terlihat dalam gambar ini, ya. Kalian lihat video ini, maka bor pilin dengan spiral besar itu sudut penyayatnya 130 derajat. Kalau kita tarik garis dari sini, ini ada gambarnya, maka sudut dari penyayatan ini, ya, sebesar 130 derajat. Kalau sudut datar itu adalah 180 derajat, maka ini agak berbentuk segitiga sedikit, maka sudutnya adalah 130. Digunakan untuk mengebor kuningan dan perunggu. Nah, kalau untuk yang lain lagi, maka itu berbeda sudutnya. Nah, lihat, mata bor pilin besar, spiral besar, sudut penyayatnya 80 derajat. Mata bor pilin spiral besar ini sudut penyayat 80 derajat digunakan untuk mengebor batu pualam, marmer, batu tulis, fiber, ebonit, dan sebagainya. Kemudian mata bor pilin spiral besar, sudut penyayatnya 30 derajat. Nah, sudut yang 30 derajat ini digunakan untuk mengebor jenis bahan karet. Kenapa harus lebih runcing dia? Karena karet itu kenyal. Kalau dia terlalu lebar sudutnya seperti yang di atas ini, maka 130 derajat ini, maka karet itu akan susah untuk dilakukan membuat lubang atau dibor. Kemudian macam-macam mata bor terbenam. Mata bor terbenam ini, ya, ini bentuknya seperti ini. Di mana ditaruh? Ini biasanya ditaruh di mesin bubut, ya. Ada counter bor. Jadi termasuk jenis bor yaitu bor pembenam atau counter bor. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nanti kalau di mesin bubut ada itu yang namanya cotter, ya. Jenis mata bor pembenam lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Ini lihat, ya, dengan kepala baut di sini. Ada kepala bautnya. Kemudian sudut mata bor. Sudut mata bor dapat diukur, ya, menggunakan kaliber atau mal, ya. Malnya seperti sisir, diukur berapa sudutnya di situ dilihat. Kemudian ini lihat cara mengukurnya. Nih, plat kalibernya ini, maka akan dihitung berapa sudutnya. Nah, jadi ini yang seperti parang ini, itulah kalibernya. Kemudian sudut mata bornya ada yang 50, 45, 50 derajat sampai 58 berapa 59. Nah, ini 120 sampai 135. Ini 59 derajat berarti 118 sudut puncaknya. Kalau sudut potongnya 8 sampai 12. Sudut pemusatnya, dead centernya 120 sampai 135. Ya, pengikatan mata bor. Kemudian ini remer. Remer ini ujungnya runcing, kemudian bisa untuk melebarkan lubang. Jadi kalau orang melemer blok itu menggunakan mesin bor duduk, nah, maka itulah bisa seperti itu. Nah, ini mata remer itu ada beberapa macam. Ada remer spiral, ini bentuknya seperti ini, seperti twister dia, ya. Kalau kamu ingat makanan ada yang seperti ini stick, ya, ini dia remer spiral. Nah, kemudian remer lurus, ini bentuknya seperti ini. Nah, ini dimasukkan nanti di bor untuk ngebor lubang, membesarkan lubang. Nah, kemudian remer tirus.
Ya, biasanya ini kalau kita mau membuat lubang baut tanam, ya. Kemudian ini remer yang dapat di setel. Di setel itu karena di sini ada menggunakan baut, ya. Penggunaan remer, ya. Penggunaan remer adalah ilustrasi penggunaan remer tangkai lurus dengan spiral lurus, ya. Kemudian ini seperti ini bentuknya. Ini menggunakan tab, ya. Ini menggunakan tab. Kemudian tab dan snare ini udah dipelajari dulu, walaupun sederhana. Nah, ini dia, ya. Kemudian untuk mengetahui seberapa besar modul yang akan dipakai untuk tab dan snare, maka kalau ada tulisan seperti tab snare M10 kali 1,5, maka M-nya itu adalah jenis ulir metrik, 10 adalah diameter nominal ulir dalam, ini ulirnya ini, ya. Kemudian 1,5 itu adalah kisar ulir. Kisar ulir ini adalah jarak antara ini ulir dengan puncak ulir lainnya. Ya, seperti sisir, jarak antara satu dengan yang lainnya itu 1,5 mm. Kemudian tab dan snare kalau dia W itu menggunakan jenis ulir Whitworth. Ini biasanya satuannya British, ya. Kalau dia metrik menggunakan mili, kalau dia British menggunakan inci, maka dia ukuran 1/4, 3/8, ya. Itulah diameter nominal dalam inci, kalau ini dalam milimeter. Kemudian inilah bentuk snare, ya. Ini snare, gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah tab atau tangkai pemutar, ya. Nah, kemudian ini adalah gambar dimensi ulir. Kalau dia baut, nah seperti inilah gambar ulirnya kalau kita gambarkan, ya. Kemudian ini cara menggunakan ulir atau menggunakan kikir, cara mengikir, ya, menggunakan alat potong. Maka menentukan bidang dasar, yang dimaksud dengan bidang dasar adalah bidang yang akan dijadikan acuan untuk pengambilan ukuran kesikuan kesesaran terhadap bidang lain. Dia datar atau enggak, dia bengkok atau enggak, dia harus lurus, maka kita harus kikir serata mungkin, ya. Minimal harus mempunyai 3 bidang dasar, di mana bidang dasar tersebut diambil dari bidang yang berbatasan satu dengan yang lain. Kemudian mengatur ketinggian ragum. Nah, ragum itu diatur seperti ini gambarnya. Nah, ini seperti ini gambarnya. Itulah tinggi kita disesuaikan dengan meja, kemudian dengan ragum. Supaya apa? Memudahkan kita untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, pencangkapan benda kerja ini dia. Kalau kamu tengok di bengkel-bengkel kecil atau bengkel las, ini biasanya ada, ya, alat seperti ini, namanya ragum atau penjepit. Gunanya untuk menjepit benda kerja ketika kita melakukan pekerjaan, untuk ngikir. Nah, kemudian pencekaman benda kerja pada saat mengikir. Nah, ini lihat posisinya. Ini benda kerja ada di tengah, ini ragumnya. Nah, kita lihat lagi di atas. Nah, ini rahang penjepit, benda kerjaan ditaruh di tengah sini. Kemudian gambarnya seperti ini. Ada meja kerja bangku. Itulah meja tadi yang sebatas dengan siku kita ketika kita sentuhkan tangan kita di dagu. Kemudian pemilihan kikir. Kikir yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan. Kalau pekerjaannya yang besar, ya jangan gunakan yang halus, agak kasar. Kemudian untuk yang halus gunakan untuk mengikir yang rata pekerjaan untuk finishing. Nah, ini yang terakhir, Bapak cukupkan sampai di sini, ya. Nanti perhitungannya minggu depan. Ini contoh yang terakhir, gerakan badan dan ayunan kikir. Nah, ini suatu pekerjaan yang sepenuhnya menggunakan anggota badan, tenaga cukup besar, ya, berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Ini kalau kita ngikir untuk mendatarkan, meratakan, ini harus betul-betul rata. Maka ini jarak kaki ke depan itu sudutnya 75 derajat, yang ini adalah 30 derajat. Jadi ini arahnya menghadap ke sana, menghadap ke meja. Ini lihat, posisi kaki lihat, ini yang 75 derajat, yang ini 30 derajat. Maka supaya apa? Ayunan gerakan mengikir kita maksimal, ya. Ini adalah